Umur kita bertambah, tapi kenapa hidup kok masih gini-gini aja? Lo pernah nggak bro tiba-tiba kepikiran pertanyaan itu? Umur lo nambah nih, tapi hidup lo kayak nggak kemana-mana. Dulu mungkin lo mikirnya, nanti kalau gue udah umur 25, hidup gue pasti bakal lebih jelas nih. Terus pas umur 25, ternyata masih bingung juga. Ya udah mungkin umur 27 nanti. Nah setelah umur 27 datang, ya masih gini-gini aja. Dan yang paling bikin gak nyaman itu sebenarnya bukan karena hidup lo buruk bro ya. Tapi karena lo mulai takut kalau hidup lo itu bakal begini terus. Kerja, pulang, main HP, tidur, bangun, kerja lagi. Pas waktunya weekend, seneng bentar, kemudian Senin mulai lagi. Dan tanpa lo sadari, 1 bulan lewat, 6 bulan lewat, 1 tahun lewat. Ya dari luarnya sih ya, hidup lo itu sebenarnya kelihatan baik-baik aja. Lo masih bisa ketawa, lo masih bisa nongkrong bareng teman-teman lo masih bisa update story, lo masih bisa bilang, ya jalanin aja dulu. Tapi ada satu momen, biasanya itu pas malam-malam bro, pas semuanya itu udah sepi ya. Tiba-tiba, biasanya ya, tiba-tiba itu bakal muncul pertanyaan kayak, gue tuh sebenarnya lagi ngapain sih sama hidup gue? Nah, dan pertanyaan itu makin susah dijawab. Apalagi ketika mulai lihat kehidupan orang lain ya. Mungkin temen lo ada yang nikah, ada yang karirnya tuh naik, ada yang buka bisnis, ada yang pindah ke kota lain, ada yang kelihatannya itu udah tahu banget hidupnya mau dibawa ke mana gitu ya. Sedangkan lo masih duduk di tempat yang sama, masih dengan masalah yang kurang lebih sama lah kayak tahun kemarin gitu ya. Dan walaupun lo tahu nih media sosial itu cuma nunjukin bagian yang bagusnya doang ya, tetap aja ada sesuatu di dalam diri lo itu yang ngomong, kok mereka jalan ya, sedangkan gue kok kayak berhenti kayak gini. Dan mungkin yang bikin capek itu bukan karena lu nggak punya mimpi bro, justru bisa jadi sebaliknya. Lu punya banyak hal yang pengen lo lakuin. Lu pengen punya kerjaan yang lebih bagus, lu pengen punya duit yang lebih banyak, lu pengen berolahraga, lu pengen bikin sesuatu, lu pengen belajar skill baru, lu pengen berubah. Lu bahkan mungkin ya udah berkali-kali bilang kayak, besok gue mau mulai ya, bulan depan gue bakal serius ah, tahun ini gue harus berubah nih. Tapi ya nah kenapa ya semuanya itu cuma bertahan beberapa hari doang. Kenapa bro menurut lo? Gue juga sering mikir gini nih, mungkin masalahnya bukan karena gue malas. Karena kalau benar-benar males, harusnya gue nggak kepikiran semua ini. Harusnya gue nggak bakal gelisah. Harusnya gue nggak bakal merasa bersalah ketika gue buang-buang waktu. Tapi kenyataannya gue sadar ada yang salah. Dan gue tetap nggak bergerak. Dan mungkin itu justru masalah sebenarnya bro. Kita itu terlalu lama hidup di antara dua tempat. Nggak cukup nyaman untuk puas dengan kehidupan sekarang. Tapi ya kita belum cukup berani buat bener-bener mengubahnya. Nah, kita pengen berubah nih, tapi kita juga pengen perubahan itu terasa aman. Kita pengen mulai sesuatu, tapi kita tuh pengennya setelah kita yakin bahwa sesuatu itu tuh ya bakal berhasil gitu. Kita pengen pindah kerja nih, tapi kita takut kalau ternyata tempat baru itu bakal lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya, kita pengen bikin konten, ya kita takut nggak ada yang nonton. Kita pengen buka bisnis, kita takut rugi. Kita pengen belajar sesuatu, tapi takutnya ternyata kita nggak cukup pintar. Nah, akhirnya kita melakukan sesuatu yang kelihatannya itu paling aman, yaitu nunggu. Nunggu lebih siap, nunggu lebih percaya diri, nunggu keadaan lebih bagus. Padahal ya, ada satu masalah. Hidup itu nggak bakal ikut berhenti ketika kita nunggu bro. Ya umur kita bakal tetap bertambah kan, orang tua kita juga bakal makin tua, energi kita juga bakal berubah bro. Kesempatan itu bakal datang lalu pergi, dan ini mungkin agak gak enak buat kita pikirin ya. Coba deh bro, ada beberapa hal yang sebenarnya udah lo tunda, bukan karena lo gak mampu ya, tapi karena lo itu takut kalau hasilnya itu gak bakal sesuai dengan harapan lo. Nah, gue pernah mikir gini nih, kalau gue belum mulai sesuatu, setidaknya gue belum gagal. Tapi ternyata ada harga lain yang harus dibayar bro. Gue memang gak gagal, tapi gue juga gak kemana-mana, gue stuck. Dan mungkin itu alasan kenapa hidup terasa begini-begini aja. Bukan selalu karena nggak ada kesempatan bro. Bukan selalu karena nasib kita jelek. Kadang karena setiap hari itu kita mengulang keputusan yang sama. Bangun, ambil HP,
ada waktu kosong buat scroll, ada ide dipikirin aja, ada keinginan ditunda, ada rasa takut dihindari, besoknya ulang gitu terus. Dan kalau hari ini kita sama terus bro, sebenarnya agak aneh kalau kita berharap hidup kita itu tiba-tiba bakalan berubah, ya nggak? Masuk akal kan? Nah, gue dulu sering berpikir perubahan hidup itu harus besar, harus resign, harus pindah ke kota, harus punya bisnis, harus punya banyak uang, harus menemukan passion, harus tahu tujuan hidup. Makanya ketika belum bisa melakukan hal besar itu, gue akhirnya nggak melakukan apa-apa. Padahal mungkin ya, gue salah melihat perubahan bro. Karena hidup itu jarang berubah gara-gara satu keputusan yang dramatis. Serius. Biasanya hidup itu berubah karena keputusan kecil yang dilakukan cukup lama, yang konsisten gitu lah. Coba deh, lu lihat hidup lu sekarang bro. Banyak hal yang ada di hari ini, itu sebenarnya hasil dari sesuatu yang lu lakukan berulang-ulang beberapa tahun terakhir. Cara lu menggunakan uang, cara lu menjaga badan lu, orang-orang yang lu temuin, skill yang lu punya, bahkan cara lu melihat diri lu sendiri. Semuanya itu kebentuk secara perlahan bro. Dan ini tuh sebenarnya kabar buruk sekaligus kabar baik. Kabar buruknya, kalau pola hidup lu itu nggak berubah, mungkin 1 atau 2 tahun lagi hasilnya juga nggak jauh berbeda dengan tahun sekarang. Nah, kabar baiknya, lu nggak harus memperbaiki seluruh hidup lu sekaligus, bro. Mungkin nih, kita terlalu sibuk buat mencari apa tujuan hidup gua. Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Apa satu hal dalam hidup gua yang sebenarnya itu udah lama gue tahu harus gue beresin. Cuma satu, mungkin kesehatan, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin hubungan, mungkin kebiasaan buruk lo, mungkin skill yang udah setahun bilang mau dipelajari tapi belum belum pelajarin. Biasanya jawabannya itu sebenarnya udah ada ya, cuman kita itu sering menghindarinya. Karena jawabannya itu mengharuskan kita buat melakukan sesuatu. Dan ada satu hal lagi yang gue sadari bro, kadang kita itu ngerasa hidup kita nggak berkembang. Karena ukuran perkembangan kita itu ya cuman hasil. Kayak gaji yang belum naik, followers yang belum banyak, bisnis yang belum jalan, badan yang belum berubah juga, belum punya pasangan, belum punya rumah. Akhirnya kita ngerasa gua nggak berkembang. Padahal mungkin pertanyaan yang lebih fair ya menurut gue ini adalah apakah gue hari ini lebih berani daripada gue 6 bulan lalu? Apakah gue hari ini tuh lebih disiplin? Apakah gue lebih ngerti diri gue sendiri? Apakah gue lebih bisa bilang enggak? Apakah gue mulai melakukan sesuatu yang dulu tuh selalu gue takutkan? Karena sebelum kehidupan kita itu berubah di luar ya, biasanya ada sesuatu yang harus berubah dulu di dalam kita. Tapi jangan salah juga bro ya, kadang kita itu pakai kalimat kayak, gue lagi berproses nih. Terus semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jangan bandingkan hidup. Dan ya kalimat itu benar ya, tapi kalau lu nggak hati-hati, kalimat yang harusnya itu menenangkan kita, malah berubah jadi alasan untuk kita nggak bergerak. Karena menerima proses itu bukan berarti pasrah bro. Nggak membandingkan diri juga bukan berarti berhenti mengevaluasi diri. Dan mengatakan bahwa setiap orang itu punya waktu sendiri, itu bukan berarti kita boleh membuang waktu kita sendiri. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah mungkin lu memang belum terlambat, tapi bukan berarti lu punya waktu tanpa batas. Dan gue rasa ini bagian yang selama ini paling susah gue terima bro. Gak akan pernah ada hari dimana semuanya itu bakal sempurna. Gak akan ada fase ketika gue tiba-tiba gak takut. Gak akan ada pagi dimana gue bangun dan otomatis gue tahu semua jawaban tentang hidup gue. Mungkin kita memang harus berjalan sambil ya masih bingung bro. Karena orang yang kelihatannya tahu arah hidupnya pun ya kemungkinan besar pernah mulai dari kondisi yang sama kayak kita. Ya bingung, ya takut, ya ragu juga. Bedanya mungkin cuma satu ya. Mereka melakukan sesuatu sebelum merasa benar-benar siap. Dan setelah mereka bergerak nih, baru mereka lihat arah berikutnya itu ya kelihatan. Kayak kita nyetir malam hari lah ya. Lampu sepeda motor kita atau mobil kita itu cuma menerangi beberapa meter di depan kita aja. Kita nggak bisa lihat seluruh perjalanan ya. Tapi beberapa meter itu cukup buat kita terus maju ya. Kita bisa sampai tujuan kita. Gitu bro. Jadi kalau akhir-akhir ini lo sering ngerasa umur gue udah tambah nih, tapi hidup gue kok
masih gini-gini aja, ya mungkin lo nggak perlu buru-buru buat mencari jawaban yang besar, bro. Lo nggak perlu langsung menemukan tujuan hidup lo. Lo nggak perlu mengubah semuanya itu dalam waktu minggu ini. Tapi mungkin lo perlu berhenti mengatakan nanti. Karena kadang masalah kita itu bukan nggak tahu harus kemana, bro. Kita sebenarnya tahu. Kita cuma menunda langkah pertama itu. Jadi setelah video ini selesai ya, jangan langsung lo bikin 10 target itu, jangan bikin hidup baru, jangan bikin jadwal yang sempurna. Lo cukup lakukan satu hal ini aja, bro. Coba lo buka notes di HP lo, terus tulis satu pertanyaan aja. Apa satu hal yang udah lama gue tahu harus gue lakuin, tapi terus gue tunda? Tulis jawabannya, bro. Setelah itu ambil satu langkah kecil ke arah sana hari ini. Bukan besok, jangan nunggu Senin, jangan nunggu bulan depan, pokoknya hari ini. Ya itu walaupun cuman 10 menit ya, karena mungkin yang lo butuhkan sekarang itu bukan hidup yang langsung berubah. Lo cuman butuh satu bukti kecil aja, bro, bahwa lo itu masih bisa mengubah arah hidup lo sendiri. Dan mungkin juga dari situlah semuanya mulai bergerak lagi. Semoga video ini bermanfaat. This is Suman Plus. See you in the next video.